أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita cintai, yang kita sayangi, bahkan kita jadikan sebagai panutan hidup kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin yang semoga kita senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan duduk bersama beberapa menit ke depan membahas sebuah kitab yang sangat mulia, sebuah kitab yang sangat besar manfaatnya, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang langsung oleh Al-Imam, ulama besar yang tidak asing lagi di telinga kita, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak banyak kita akan membahas siapa beliau Al-Imam Bukhari ini, karena ulama yang satu ini tidak asing di telinga kita. Namun ada sebuah hal yang menarik tentang kecerdasan beliau, karena beliau ini seorang ulama hadis yang banyak sekali karangan-karangan beliau, di antaranya adalah Sahih Bukhari yang kita kenal, kemudian At-Tarikh Al-Kabir, kemudian Al-Adabul Mufrad ini termasuk buah karya beliau rahimahullah ta'ala. Di antara kecerdasan yang beliau miliki diceritakan oleh para ulama, ada beberapa ulama yang sengaja mengetes tingkat hafalan atau tingkat kecepatan beliau menghafal. Ketika itu Al-Imam Bukhari dihadapkan oleh 10 orang yang 10 orang ini sengaja menghafal 10 hadis. Jadi setiap satu orang menghafal satu hadis yang sengaja sanadnya itu ditukar, dibolak-balik. Sanad itu misal seperti ini. Kalau kita lihat di kitabnya langsung seperti ini: akhbarana Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Hamid bin Harun bin Abdul Jabbar Al-Bukhari Al-Ma'ruf bin, dan seterusnya. Nah, bin-binnya itu dibolak-balik, ditukar-tukar, sengaja ditukar-tukar. Kami ini diceritakan oleh fulan, didapatkan atau didengarkan kepada si fulan, dan seterusnya. Dari 10 orang ini sengaja dihafal satu orang yang 10 hadis. Didengar oleh Imam Bukhari. Hadis yang pertama, an fulan 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 bin fulan haddatsana fulan 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 fulan. Matannya dibaca, Rasul SAW bersabda, misalnya A. Hadis kedua B, C, dan seterusnya. Lalu orang kedua dipanggil oleh Imam Bukhari, si fulan silahkan baca hadis yang kamu hafal. Yang kedua atau orang yang kedua menghafal 10 hadis di depan Imam Bukhari. Lalu setelah selesai orang yang ke-10, lihat Imam Bukhari menghafal keseluruhan yang telah dihafalkan oleh 10 orang tadi. Karena hadis itu baru didengar oleh Imam Bukhari, hadis belum sama sekali dihafal oleh Imam Bukhari. Jadi yang beliau dengarkan satu kali didengarkan oleh beliau, langsung terekam, dan itu bisa langsung diucapkan oleh beliau. Dari awal sampai hadis yang ke-100 diulangi oleh Imam Bukhari hadis yang salah tadi. Kecerdasan Al-Imam Bukhari ini bisa kita lihat lagi dalam riwayat yang lain, diceritakan bahwa Al-Imam Bukhari sejak masih kecil, usianya masih kecil, belum dikatakan baligh, ya usia sekitar 5-6 tahun. Tapi ketika itu beliau telah menghafal 70.000 hadis. Bukan hadis itu yang kita maksud, misalnya
Innamal a'malu binniyat, bukan seperti itu, tapi bersamaan dengan sanadnya. Hadis ini yang susah bukan matannya. Untuk menghafal hadis ini bukan matannya itu yang susah, tapi yang susah adalah sanadnya. Hadis ini sampai kepada Rasulullah itu ada beberapa murid-murid yang dia ambil dari guru ini mengambil lagi dari gurunya, sampailah ke sahabat, sampailah ke Rasulullah. Itu yang sulit untuk menghafalnya. Tapi itu dihafal oleh Imam Bukhari sejak beliau masih kecil sampai 70.000 hadis. 70.000 ini jumlah yang sedikit atau yang banyak? Sedikit apa banyak ini? 70.000. Jangankan 70.000, kita mungkin 2-3 hadis saja yang sudah kita hafal, besok lupa lagi. Sudah kita hafal, lupa artinya. Tapi tidak ada masalah. Itulah ibadah bagi kita untuk senantiasa agar bisa selalu duduk di majelis ilmu. Kalau kita tidak lupa-lupa seperti Imam Bukhari, mungkin kita udah enggak duduk di sini, udah di rumah aja menghafal hadis. Tapi alhamdulillah kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, mendengarkan kajian, duduk, lupa, terus belajar lagi, murojaah lagi, ulang lagi kajiannya. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan nama kitab ini adalah Al-Adabul Mufrad, membahas tentang tema-tema adab. Jadi semua hadis-hadis yang akan dibacakan dari awal sampai akhir kitab ini semuanya pembahasan tentang adab. Adab seorang anak kepada kedua orang tuanya, adab kepada tetangganya, bagaimana seorang beradab ketika silaturahmi. Banyak tema-tema adab yang dijelaskan oleh beliau dalam kitab ini. Kenapa kitab ini dikatakan Al-Adabul Mufrad? Selain menjelaskan tentang adab, kata para ulama, Al-Mufrad itu artinya sengaja dikhususkan pembahasannya, tema pembahasannya tentang adab. Mufrad itu artinya apa? Mufrad itu artinya mengkhususkan satu tema saja pembahasannya, yaitu tentang adab. Jadi mengkhususkan tentang adab. Al-Imam Bukhari sebenarnya menulis kitab hadis. Beliau punya kitab hadis yang kita ketahui dengan Sahih Bukhari, tapi nama aslinya adalah Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih, tapi lebih dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Tapi hadis-hadis yang beliau tulis di Sahih Bukhari itu tidak khusus tentang adab, tapi tentang fikih. Jadi babnya itu sesuai dengan bab fikih. Bahkan di dalam kitab Adabul Mufrad ini, hadis-hadisnya itu tidak didapati keseluruhannya ada di Sahih Bukhari. Jadi ini memang beliau khususkan, makanya dimufradkan, diifradkan khusus pembahasan tentang adab. Memang ada beberapa hadis di dalam kitab Adabul Mufrad ini di Sahih Bukhari ada, tapi tidak banyak, hitungan tidak sebanyak. Babnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ini bab yang pertama. Berarti adab yang pertama akan kita bahas pada buku ini adalah adab seorang anak kepada kedua orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan. Maksudnya kami wasiatkan di sini adalah kami wajibkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami wajibkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lihat, subhanallah, di antara kecerdasan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau meletakkan pada bab pertama dari bukunya ini adalah adab seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa hak orang tua itu lebih besar dari segala-galanya. Hak orang tua kita lebih besar dari segala-galanya yang kita miliki di muka bumi ini, setelah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah, Rasul, dan terkait dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an,
seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak Allah dengan hak orang tua. Banyak dalam Al-Qur'an Allah gandengkan hak Allah wajib kita tunaikan, hak orang tua juga wajib kita tunaikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayhi ihsana." Lihat. Apa kata Allah SWT? Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini tidak satu ayat. Banyak sekali kita lihat Allah menggandengkan hak orang tua ini dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Bukhari menuliskan bab pertama dari bukunya ini adalah tentang begitu besarnya hak orang tua sehingga kita berbuat baik kepada keduanya. Di bab ini beliau menuliskan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8, Allah SWT berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi husna." Kalau kita lanjutkan lagi ayatnya, "Wa in jahadaka litusyrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami wajibkan para manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka, andai kata kedua orang tua itu memaksa kalian untuk mensekutukan Allah. Lihat, tetap seseorang itu berbuat baik, artinya ya berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak mendurhakainya, walaupun kedua orang tua itu kafir, musyrik, bahkan memaksa anaknya untuk kafir, untuk mensekutukan Allah. Andai kata ada orang tua kita yang memaksa kita untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, perkara itu tidak boleh kita taati. Tapi tetap kita harus berbakti kepada keduanya. Saking besarnya hak kedua orang tua, walaupun beda agama dengan kita dan memerintahkan kita untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tetap orang tua kita memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara yang baik. Perkara paksaan untuk berbuat syirik itu jelas kita tidak patuhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat terdahulu, ada di antara mereka yang dipaksa kedua orang tuanya, bahkan ada yang memiliki ibu yang sampai mogok makan agar anaknya ini bisa masuk ke dalam agama nenek moyangnya kembali dan meninggalkan agama Muhammad, sehingga sengaja dia tidak mau makan. Lalu apa yang diperlakukan oleh seorang sahabat tersebut? Dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Tiap pagi diantarkan makanan, orang tuanya menolak, bahkan dibuang, dilempar makanan tersebut. Dia mengancam, bahkan saya tidak akan makan seberapapun makanan yang kamu hidangkan sampai saya mati, kata ibunya tersebut, untuk mengancam anaknya agar meninggalkan agama tersebut. Tapi anaknya tidak berputus asa. Besok diantarin lagi makan, diantarin lagi, sore diantarin lagi, sampai 2 hari 3 hari dilihat oleh anaknya tersebut. Lalu dia berkata kepada ibunya tersebut dengan perkataan yang begitu tegas. Isi ucapannya itu tegas, tapi intonasinya memang rendah. Sekufur apapun orang tua kita, kita tetap tidak boleh memiliki 100 nyawa. Lalu satu persatu nyawa ibu melayang. Sungguh saya tetap tidak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya simple, singkat. Mendengar ketegasan dari sikap anaknya tersebut, akhirnya ibunya yang malah menyerah. Kenapa? Karena anaknya sudah menunjukkan sikap yang tegas. Andai kata ibu memiliki 100 nyawa sekalipun, satu persatu nyawa itu melayang, saya sama sekali tidak akan gentar dan saya tetap akan berada pada pendirian saya, yaitu berada di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala.
Andai kata ada orang tua kita yang memerintahkan kita bermaksiat, ya maksiatnya tidak perlu kita patuhi. Tapi dari sisi yang lain, orang tua kita memiliki hak, yaitu kita wajib berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hadis yang pertama pada bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari. Kita tidak bacakan sanadnya, sanadnya sangat panjang sekali. Sanadnya sangat panjang sekali. Kalau kita bacakan akhbarona Abu Nasr Ahmad bin 1 2 3 4 5 sampai 6 baris, 7 baris sanadnya saja. Pada matan hadis ini menjelaskan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Aba Amr Asy-Syaibani yaqulu haddatsana sahib hadhihi ad-dar. Jadi Abu Amr Asy-Syaibani pernah mengatakan, aku diceritakan oleh pemilik rumah ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya adalah ayul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dalam riwayat yang lain, as-salatu fi awwali waqtiha. Salatlah di awal. Sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu sahabat ini, kata Rasulullah menjawab, sumhadu fi sabilillah, berjihad, mengangkat senjata, bertempur di medan perang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu perawi hadis ini, sahabat mengatakan, Abdullah ini mengatakan, andai kata aku tetap meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambah amalan apa, terus apa lagi ya Rasulullah, apa lagi, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jawab. Ceritakan, saya kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai saja saya terus minta kepada Rasulullah SAW akan terus menyebutkan urutan-urutannya, tapi kan kasihan Rasulullah SAW mungkin sedang istirahat, mungkin beliau ingin berbagi waktu dengan keluarganya. Jadi sahabat ini subhanallah begitu mengertinya beliau, pengertian yang begitu besar para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gurunya. Beliau melihat, kalau saya meminta, lihat, hadisni bihinna, haddatsani bihinna, andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor 2-nya berbakti kepada kedua orang tua. Jihad ini kan berkorban nyawa, berkorban harta, dan ini adalah amalan pahala yang luar biasa. Surga jaminannya. Bahkan orang yang mati syahid di medan perang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan izin untuk memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya, fitnah kubur, aman dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan-keutamaan bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan ibadah jihad ini diletakkan pada urutan yang ketiga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan ini. Yang pertama, kita melihat begitu semangatnya para sahabat ridwanullahu alaihi. Mana bukti semangatnya mereka? Menuntut bertanya ketika bertemu dengan Allah, bentuk semangatnya tidak hanya seperti kita seperti ini. Rasulullah SAW terkadang juga mendapatkan ilmu itu hanya ketika Rasulullah menyampaikan saja. Tapi para sahabat itu langsung menjemputnya, menjemput ilmu itu, bertemu dengan Rasulullah dan minta, ya Rasulullah, apa sih amalan yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya satu hadis ini, kalau kita melihat beberapa hadis, banyak sekali sebab hadis itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pertanyaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, kenapa kita harus menuntut ilmu? Kenapa kita harus banyak bertanya kepada ahli ilmu? Karena umur kita ini pendek. Sedangkan amalan-amalan dalam Islam ini banyak sekali. Andai kata
usia yang kita miliki saat ini untuk melakukan semua amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak akan cukup umur kita. Berapa sih umur kita? Paling antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Makanya kita sayangkan pada saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka tidak mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menambah-nambah amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Padahal andai kata kita hanya mencukupkan diri dengan amalan yang ada dari Rasulullah SAW, kita habiskan usia kita yang begitu pendek ini tidak akan cukup untuk melakukan amalan tersebut. Jangankan untuk ya amalan-amalan satu persatu kita rinci. Andai kata usia yang kita miliki sekarang ini untuk membaca karangan Imam Bukhari saja mungkin tak akan habis 10 tahun. 20 tahun gak akan cukup. Kalau Imam Bukhari, Sahih Bukharinya saja ribuan hadis. Andai kata Muslim, belum lagi Abu Daud, belum lagi Tirmidzi dan seterusnya. Musnad Imam Ahmad, banyak kitab-kitab hadis, gak akan cukup umur kita. Makanya kata para ulama, itulah fungsinya kenapa kita prioritas amalan apa yang harus kita amalkan. Oleh karenanya banyak orang yang salah memprioritaskan, mendahulukan sebuah amalan namun meninggalkan amalan yang lebih utama. Lihat para sahabat, apa pertanyaan mereka? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Begitu juga terkadang kita kan dalam satu waktu ada beberapa amalan yang ingin kita lakukan, tapi kita bingung mana yang mau kita dahulukan nih. Melihat kita tidak akan mungkin melakukannya dalam satu waktu. Dalam satu waktu kita mau melakukan A, B, C, D. Nah dari A, B, C, dan D ini mana yang lebih kita utamakan? Itulah letaknya ilmu. Makanya kita melihat ada orang yang mengamalkan satu hadis, memang itu utama. Tapi ada yang lebih utama daripada itu. Contoh, misal dia mengamalkan hadis imatatul adza anit thariq shadaqah, bahwa menyingkirkan gangguan yang di jalan, apa saja yang mengganggu, sesuatu yang bisa mengganggu orang yang melewati jalan tersebut, disingkirkan, itu adalah sedekah. Itu adalah iman yang paling rendah. Artinya itu juga setiap hari menyibukkan diri dengan melakukan amalan tersebut. Dia melihat sengaja dia jalan di komplek tersebut, ada kerikil dia singkirkan, ada kerikil dia singkirkan. Itu bagus. Tapi karena dia menghabiskan waktunya untuk beribadah tersebut, dia meninggalkan hal yang lebih utama. Apa itu? Menuntut ilmu. Gak ada waktunya untuk menuntut ilmu. Tapi kalau perkara itu, dia Masya Allah luar biasa. Ada orang yang mengamalkan satu hadis, ya memang itu utama. Di mana-mana senyum, 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 senyum. Gak ada masalah mengamalkan sebuah hadis. Tapi jangan sampai pada satu waktu kita tidak bisa membedakan atau memilih amalan mana yang lebih kita prioritaskan. Begitu juga di mata kita melihat, waduh ini amalan luar biasa nih. Contoh, iktikaf di masjid. Ada orang beriktikaf di masjid luar biasa, ada yang sampai 3 hari misalnya, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Ini amalan bagus, nggak ada masalah. Berdiam diri di masjid, beribadah pada Allah, berzikir, fokus beribadah, nggak ada, silakan. Tapi ada hal yang lebih utama dia tinggalkan. Apa itu? Misalnya menafkahi keluarganya. Oh, nafkah sudah ditinggalkan, tapi menemani keluarga untuk memenuhi kebutuhan itu juga ibadah. Jadi kalau kita hanya sekedar memberikan uang belanja kepada istri, itu termasuk ibadah. Alangkah lebih baiknya lagi adalah selain kita menitipkan uang belanja, tapi kita juga menemani istri kita belanja. Ini bukan sekedar duniawi saja yang kita dapatkan, tidak. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan la an amshiya ma'a akhi fi hajatin. Andai kata aku diberi pilihan, kata Rasulullah,
untuk beriktikaf di masjidku itu adalah masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama sebulan. Dan ada pilihan yang lain dalam satu waktu. Pilihan yang lain adalah menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya ada si fulan tetangganya, Pak, antum ketika beli itu yang perabotan rumah tangga itu, yang perabotan A itu di mana belinya? Oh iya, saya belinya di mall ini. Iya, saat ini saya butuh sekali, keluarga saya butuh kali perabotan itu. Bisa minta tolong diantarkan, Pak? Oh baik, saya antarkan. Ini kan menemani, berjalan menemani saudaranya, tetangganya atau siapapun, teman-temannya untuk memenuhi satu kebutuhannya. Kata Rasulullah, lebih aku sukai min an a'takifa fi masjidi syahra. Lebih aku sukai daripada aku beriktikaf, kata Rasulullah SAW, di masjidku ini selama 1 bulan. Bayangkan, beriktikafnya itu bukan di Masjid Al-Furqan, di Masjid Nabawi. Kita tahu 1 kali sholat di Masjid Nabawi kira-kira berapa kali lipat kita sholat di Masjid Al-Furqan nih, Pak? Berapa kali lipat? 1000. Ini bukan jumlah yang sedikit. 1000 kali kita sholat maghrib dulu di Masjid Al-Furqan ini, baru itu bisa menyamai 1 kali sholat maghrib di Masjid Nabawi. Bayangkan kalau sebulan berapa kali sholat maghribnya, sholat isya, sholat subuh, belum lagi zikirnya, belum lagi doanya. Nah kalau menemani orang lain, saudara itu saudara semuslim, kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Apalagi kalau kita menemani istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mas, yuk ke pasar, ada beberapa alat-alat dapur yang sudah habis nih. Ada beberapa kebutuhan dapur yang perlu dibelanjakan. Ada suami kadang kan dia memang sudah capek kerja dari hari Senin sampai Jumat. Ya udah, kamu aja pergi ya, ini uang belanja. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Istri juga senang. Tapi alangkah lebih senangnya minyak. Lihat para hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Disinilah guna dan fungsinya ilmu itu. Tatkala ada beberapa amalan yang satu waktu berhadapan di depan kita, mana yang lebih kita prioritaskan? Ke mall. Ke mall ini bukan cuma sekedar main-main, tidak. Tapi memang ada kebutuhan. Tapi di satu sisi kita mau lanjutin bacaan Al-Quran kita nih gitu. Apa untuk menemani istrinya? Amalkan hadis Rasulullah SAW. Inilah fungsinya para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu. Sehingga para sahabat, hadis yang pertama, inti daripada hadis ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di urutan yang kedua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini amalan yang sangat utama. Andai kata kita dipanggil oleh orang tua kita untuk menemaninya, cuma nemani ngobrol doang, ngobrol kita dengerin saja. Tapi di sisi yang lain kita sudah merutinkan gitu untuk membaca Quran. Ini cuma sekedar ngobrol loh. Apalagi ketika orang tua itu menginginkan kita sesuatu yang betul-betul dibutuhkannya. Ini lebih besar lagi pahalanya. Melebihi daripada segala ibadah yang kita rutinkan, tapi itu berupa yang sunnah. Bahkan yang wajib sekalipun seperti jihad. Terkadang ada suatu ketika, suatu keadaan jihad itu hukumnya wajib. Kalau saat ini memang jihad itu tidak wajib. Karena memang kita berada di negeri yang aman. Tidak diwajibkan perorangan dari kita untuk berjihad. Tapi kalau ketika ada musuh menyerang kita, ini semua orang wajib untuk berjihad. Namun di waktu yang sama kita punya orang tua
misal sedang sakit, harus ditemani untuk berobat, maka yang lebih diprioritaskan adalah berobat. Dari bab yaitu Syu'bah, beliau berkata, haddatsana Ya'la bin Atha dari Umar, ini disebut dengan sanad. Subhanahu wa ta'ala berada pada ridhonya orang tua. Ini menunjukkan luar biasanya